Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Puji Tuhan, ini pertemuan pertama kita di tahun berapa Kakak Dian? 2021. 2021. Pasti adik-adik semua punya banyak sekali harapan di tahun 2021. Salah satunya apa Kakak Dian? Semoga corona cepat berlalu. Semoga virus corona cepat berlalu. Nah adik-adik semuanya pasti adik-adik sudah menunggu kita semua untuk ibadah minggu hari ini. Kalau begitu semuanya ayo bangkit berdiri. Dan kita menyanyikan roti dan mentega. Ayo dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan akan dipimpin oleh Kakak Dian. Nah adik-adik mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh Tuhan beri kepada kami. Kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan, boleh lagi untuk beribadah online di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, berkati juga Bu Guru yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Jangan ada yang duduk dulu ya, masih tetap berdiri dan masih tetap semangat. Mari bersama kita mengangkat pujian, Yesus sayang semua. Sayang semua.
adik-adik? Apa kabar adik-adik? Ya, sukacita semua ya. Sekarang sudah tahun 2021 dan kita masih sehat semuanya. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan pada Tuhan untuk mendengarkan dan memuji namanya lagi. Nah, karena itu semuanya mari lipat tangannya sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, syukur kami naikkan hanya kepadamu untuk cinta kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, hari ini ya, kita akan mendengarkan satu kabar sukacita lagi. Tapi sebelumnya, ya, ini ada satu pertanyaan dulu. Bagaimana rasanya disayang? Menurut kalian, disayang itu seperti apa rasanya? Senang? Gembira? Adakah orang yang tidak senang disayang? Iya, semua orang merasa senang ya disayang. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah siapa yang disayang? Atau siapa yang sayang? Siapa? Orang tua, guru, kakak, adik, teman? Iya, semuanya bisa ya. Disayang maupun yang menyayangi. Nah sekarang cerita kita hari ini adalah seperti gambar berikut. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah? Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bersukacita atau yang sedang bergembira. Lihat wajah mereka. Bagaimana? Semuanya tertawa. Semuanya bergembira. Nah, kabar sukacita hari ini adalah ada suatu pribadi yang begitu menyayangi dan mengasihi anak-anak. Cerita kita hari ini, kita akan membaca firman. Semua bawa Alkitabnya ya, semua buka Alkitabnya. Sudah? Kita akan membaca dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Judulnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Kita baca sama-sama ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Coba lihat gambar ini. Coba tebak. Kira-kira ini gambar siapa? Gambar siapa? Gambar seorang ibu, betul sekali. Kemudian dengan siapa ibu itu? Dengan dua orang anaknya. Ya betul sekali ya, coba perhatikan ya. Wajah ibu itu senang ya. Dia membawa anaknya, dia memegang tangannya dengan penuh kasih dan membawa mereka mau kemana? Nah itu dia, kita cari tahu ya mereka mau kemana. Jadi hari itu banyak orang tua datang
Ibu ini membawa 2 orang anaknya, ada ibu-ibu yang lain membawa 4 orang anaknya, ada bapak-bapak membawa anaknya, ada ibu-ibu yang menggendong anaknya yang masih kecil. Dan mereka semuanya berbondong-bondong menuju ke suatu tempat. Orang-orang tua ini membawa anak-anaknya. Mereka kemana? Ya, mereka pergi ke suatu tempat karena mereka mendengar bahwa Yesus itu ada di daerah mereka. Dan mereka sudah mendengar bahwa Yesus membuat banyak mujizat, banyak kabar sukacita. Karena itu mereka mau supaya anak-anak mereka juga dijamah oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka mau membawa dan meminta kepada Yesus supaya anak-anak mereka itu dijamah. Menjamah itu artinya adalah memberkati. Jadi mereka, orang-orang tua ini datang membawa anak-anaknya supaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan mereka percaya, orang-orang tua ini percaya bahwa kalau anak-anaknya diberkati oleh Tuhan Yesus, mereka bisa menjadi tumbuh. Menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, ceria, penuh sukacita. Dan mereka tahu bahwa Yesus itu sangat mengasihi anak-anak. Karena itu mereka berbondong-bondong. Pagi-pagi benar, kemudian mereka begitu mendengar ada Tuhan Yesus, mereka mulai, ayo anak-anak mandi semuanya mandi. Pakai bajunya yang bersih semuanya. Kita akan menemui seseorang yang sangat mengasihi anak-anak. Supaya kalian semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu mereka melakukan itu semua. Mereka membawa anak-anaknya dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus melihat begitu banyak orang tua yang datang dan membawa anak-anaknya. Ya. Mereka bersuka cita bahwa Yesus tidak menolak. Kemudian Yesus meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak itu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Bagaimana perasaan orang tua mereka? Tentu saja sangat senang. Bagaimana perasaan anak-anak yang diberkati itu? Mereka lebih bersenang lagi, lebih ceria, lebih penuh sukacita. Nah, karena itu lihat gambar yang berikutnya. Ketika Tuhan Yesus menjamah anak-anak, ketika Tuhan Yesus memberkati mereka, ternyata ada yang tidak senang melihat itu. Siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Lihat wajahnya. Mereka jengkel. Mereka merasa bahwa anak-anak ini mengganggu saja. Ribut. Dan kenapa anak-anak harus datang-datang dekat Tuhan Yesus? Karena itu mereka memarahi orang-orang tuanya. Mereka bilang, kenapa ibu bawa anaknya? Kenapa bapak bawa anaknya? Repot, lihat Tuhan Yesus itu begitu sibuk. Begitu banyak orang yang mengerumuni. Nah, sekarang pertanyaannya. Ketika melihat para murid memarahi para orang tua, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memarahi anak-anaknya juga? Tidak ya. Yesus mengasihi anak-anak. Karena itu Yesus memarahi siapa? Para muridnya yang tidak senang itu. Karena anak-anak itu datang padanya. Yesus bilang begini. Hei murid-muridku, mengapa kalian marah melihat orang tua ini membawa anak-anak datang kepadaku? Jangan halangi anak-anak itu datang padaku. Biarkan mereka datang kepadaku. Karena sesungguhnya merekalah yang memiliki kerajaan Allah. Kemudian ketika Yesus marah, para muridnya lalu terdiam. Kemudian Yesus berkata lagi, Aku berkata kepadamu, kalau kalian tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah? Apa itu, Dik? Ada yang tahu apa itu kerajaan Allah? Istanakah? Rumah yang besar dan indahkah? Apa itu kerajaan Allah? Ada yang tahu? Kerajaan Allah itu adalah tempat yang penuh sukacita. Di tempat itu semua orang akan merasa dikasihi oleh Tuhan, merasa disayangi oleh Tuhan.
Dan semua orang juga yang ada di dalamnya itu saling mengasihi. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang bombe, tidak ada yang emosi, tidak ada yang jengkel, tidak ada yang menangis. Tidak ada yang saling membenci. Tempat itu adalah tempat yang indah, penuh damai, sejahtera dan sukacita. Ya. Kemudian kita lihat lagi gambar berikutnya. Setelah Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya seperti itu, Tuhan Yesus memarahinya bukan seperti memarahi sambil membentak ya. Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya dengan penuh kasih. Kemudian setelah berkata seperti itu pada murid-muridnya, Tuhan Yesus meminta anak-anak itu datang kepadanya. Wah, anak-anak senang sekali. Dipeluk oleh Yesus, kemudian mereka memperhatikan dan mereka datang semua dan merangkulkan tangannya ke tubuh Yesus. Dan sambil meletakkan tangannya ke atas anak-anak itu, Tuhan Yesus memberkati mereka. Semua anak-anak merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pelukan Tuhan Yesus dan sambutan Tuhan Yesus terhadap pelukan mereka benar-benar membuat mereka bersuka cita. Dan mereka merasakan bahwa betapa Yesus sungguh-sungguh mengasihi mereka walaupun mereka anak-anak. Yang selama ini kalau orang dewasa mereka selalu dianggap mengganggu dan ribut. Ya. Karena itu anak-anak adik-adikku sekalian ya, hari ini kita belajar bahwa Yesus mengasihi semua anak. Ya. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih mengasihi kita. Mengasihi semua anak-anak. Dan dia menerima semua anak-anak yang datang kepadanya. Dia memberkati semua anak-anak yang datang kepadanya. Nah, bagaimana cara kita datang? Sekarang kan Tuhan Yesus tidak ada. Bagaimana cara kita datang kepada Yesus? Memeluk dia dan Tuhan Yesus memeluk kita. Bagaimana caranya? Melalui apa? Siapa yang tahu? Yang pertama melalui doa-doa kita kepadanya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, berarti kita datang kepadanya. Ingin dipeluk oleh Tuhan Yesus, datang dalam doa dan peluk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan balas memeluk kalian. Ya. Kemudian apa lagi? Ikut ibadah sekolah minggu setiap minggu, itu adalah datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian apa lagi? Melakukan perintah orang tua. Itu juga datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Apalagi? Oh iya, ada satu lagi yang paling Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Apa itu? Hidup saling mengasihi satu sama lain. Jadi tidak ada yang saling membenci. Tidak ada yang saling marah. Supaya apa? Kerajaan Allah itu ada. Nah, semuanya kan sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu menyayangi semua anak-anak tanpa pilih kasih. Karena itu kita akan mendengarkan satu lagu, satu pujian yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyayangi kita semua. Sayang-sayang disayang. Oke, adik-adik. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya Kakak Dian? Iya Kak. Nah dari firman Tuhan tadi kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi dan begitu menyayangi semua anak-anak. Benar kan Kakak Dian? Tanpa kecuali semuanya disayang sama semua Tuhan Yesus. anak-anak. Nah caranya kita datang sama Tuhan Yesus bagaimana Kakak Dian? Dengan kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita mengasihi sesama. Kita mengikuti ibadah, terus kita juga membantu orang tua kita. Nah kalau begitu semuanya ayo kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Sayang-sayang disayang.
Silahkan duduk adik-adik. Ya, semuanya mari lipat tangannya. Duduk yang rapi. Kita akan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha kasih, Bapa Engkau Allah kami yang maha kudus dan maha mulia, kami bersyukur untuk cerita firman hari ini. Kami boleh menyadari, kami boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya bahwa Engkau juga sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan kami boleh datang kepadamu kapanpun kami boleh, setiap saat kami boleh datang kepadamu. Dan kami juga yakin bahwa Engkau dengan penuh sukacita dan penuh kasih akan selalu mendampingi dan mengasihi kami. Terima kasih untuk cerita firman hari ini ya Tuhan. Dan biarlah cinta kasih yang Tuhan sudah berikan pada kami, boleh kami bagikan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengasihi sesama kami dengan penuh sukacita juga. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit mungkin, yang di rumah. Tuhan Yesus datang dan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa buat teman-teman yang bersuka cita karena ketambahan usia. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua orang yang dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, maupun dalam duka cita. Tuhan Yesus yang tetap mengasihi dan mendampingi mereka melewati itu semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, untuk ayat hafalan kita minggu ini, ya, supaya kita juga sepanjang minggu ini masih membuka dan membaca firman Tuhan. Mari kita lihat Alkitabnya dan membukanya di Mazmur 30 ayat 4. Sudah? Oke, ulangi ya. Mazmur 30 ayat 4. Bunyinya adalah, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ya. Kalau yang sudah menghafal, ya boleh merekam, kemudian kirim ke WA guru-guru sekolah minggu yang ada atau pembina-pembina sekolah minggu yang ada. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Dan perlu diingatkan untuk adik-adik semua, nanti tinggal minta sama orang tuanya untuk mengambilkan amplop persembahan yang disediakan di depan gereja. Nanti orang tuanya akan mengambilkan amplopnya, terus adik-adik akan mengisi amplop uang persembahan mingguannya atau uang persembahan syukurnya, dan akan dibawa oleh orang tuanya ke dalam kotak persembahan pada hari Minggu. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian Berilah yang Baik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Kak Selin. Nah, adik-adik, ayo semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan boleh bernyanyi bersama, boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang beritahu kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami anak-anak sekolah minggumu. Tuhan Yesus, sesaat yang lalu Tuhan kami juga telah membawa persembahan kami. Tuhan Yesus tolong berkati persembahan kami agar dapat berguna untuk kelebaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini.
Tuhan Yesus tolong berkati kami, beri kami kekuatan, kesehatan, agar minggu depan kami semua boleh bertemu lagi dalam ibadah online. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus yang kami bawa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri, masih semangat? Kalau kakak Dian masih semangat? Masih Kak Selin. Oke, maka yang di rumah juga harus semangat seperti kita semua yang ada di sini saat ini. Kalau begitu semuanya ayo berdiri, kita akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mengangkat pujian, Aku Diberkati. Silakan duduk adik-adik semua. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Shalom.